Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah join kembali dalam kelas manajemen budidaya. Jadi hari ini kita melanjutkan pertemuan dari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang komoditas budidaya air tawar. Hari ini kita bicara tentang komoditas budidaya air laut. Hampir sama dengan komoditas budidaya air tawar. Jadi pada materi komoditas budidaya air laut ini juga dibagi menjadi beberapa jenis komoditas. Yang pertama konsumsi, kemudian non konsumsi, artinya ikan hias. Kemudian yang terakhir di luar ikan atau di luar ikan dan udang. Oke, kita masuk saja dulu. Yang pertama ikan konsumsi atau udang konsumsi. Ada jenis komoditas konsumsi. Pertama udang windu. Udang windu ini menarik ya. Ini udang yang benar-benar mengalami masa kejayaan di tahun 90-an. 90-an, 80, 90-an sebelum Paname masuk. Jadi udang ini udang asli Indonesia, salah satu udang primadona untuk komoditas budidaya di Indonesia pada saat tahun itu. Kenapa? Karena memang peminatnya banyak banget, kemudian dia ngebum banget dan nilai produksinya sangat tinggi, nilai ekonomisnya sangat tinggi. Jadi di perairan utara Jawa, di pesisir utara Jawa tuh rata semua itu, mulai dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat tuh banyak yang pelihara tentang udang windu itu. Nah, hidupnya salinitas 5-45%. Siklus budidaya cepat, dari 3-3,5 bulan. Nah, kanibal dia, ya sama seperti pada udang pada umumnya dia kanibal. Cuma saat ini udang windu kalah dalam kegiatan budidaya. Komoditas ini menjadi kalah saat ini dengan udang Paname. Kenapa? Karena udang windu ini agak sedikit tidak tahan penyakit ya sebenarnya, sehingga pembudidaya lebih memilih ke udang Faname dibandingkan udang windu saat ini. Tapi masih ada tetap yang budidaya udang windu. Cuma tidak se-booming kayak tahun 90-an, 80-an itu. Nah, budidayanya, metode budidaya mulai dari tradisional, semi-intensif, intensif, sampai dengan super intensif. Super intensif itu besar sekali, artinya padat sekali pada tebarnya. Tapi ya gitu, high risk, high profit. Nah, ketika pada tebar sangat tinggi sekali, berarti risikonya cukup tinggi juga. Kemudian skip usahanya di sini ada pembenihan dan ada juga pembesaran. Jadi pembenihan bagaimana menghasilkan benih udang yang baik untuk digunakan dalam proses pembesaran, kemudian pembesaran ya dari benih udang tadi kemudian dibesarkan untuk menjadi udang konsumsi. Selanjutnya ada udang Faname. Nah, ini udang Faname saat ini yang masih sangat bertahan saat ini dan benar-benar menjadi komoditas primadona untuk ekspor kita, ekspor komoditas perikanan kita. Jadi udang Faname ini karakteristiknya mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas. Nah, cukup besar range toleransinya terhadap salinitas. Nah, kalau beda dengan udang windu yang merupakan udang asli Indonesia atau Penaeus monodon, kalau ini Penaeus faname, jadi udang ini bukan asli Indonesia, tapi udang yang asli dari pantai barat Amerika, jadi introduksi ke Indonesia. Nah, yang menarik adalah kenapa ini berhasil diintroduksi ke Indonesia, karena pada saat itu udang windu jeblok ya hasilnya, jeblok karena serangan penyakit yang berturut-turut mengakibatkan gagal panen. Kemudian mulailah petani udang itu mencari celah gimana tetap bisa berbudidaya udang dengan jenis komoditas udang yang lain selain udang windu. Nah, ketemulah akhirnya udang Faname waktu itu salah satu calonnya dan kemudian diintroduksi ke Indonesia. Nah, kelebihan udang Faname ini dibandingkan udang windu yang pertama mampu beradaptasi dengan lingkungan suhu rendah. Jadi ya cukup kuat range toleransi terhadap suhu. Kemudian tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi. Nah, SKR lebih tinggi ya dibandingkan dengan udang windu. Kemudian yang menarik dia memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap penyakit karena beberapa udang Faname itu beda dengan udang windu, dia sudah memiliki sertifikat terhadap spesifik patogen free SPF. Jadi dia punya sertifikat
SPF itu yang menyatakan bahwa benih udang yang dihasilkan misalnya oleh negara ini, misalnya dari Hawaii atau dari beberapa hatchery itu, dia memang sudah tidak ada membawa atau carrier penyakit di dalam tubuhnya, sehingga lebih meyakinkan pada petani ikan, petani udang untuk bisa membudidayakannya. Kemudian terakhir dia daging lebih empuk dan enak. Itu menurut dari beberapa teman yang dia membandingkan antara udang windu dan udang Faname. Sehingga sekarang kenapa yang ngetren adalah Faname. Nah, ini adalah siklus hidup dari Faname, dari telur menjadi pos larva dan lain-lain. Nah, yang kalau kita kenal di sini adalah namanya pos larva, kemudian menjadi udang muda sampai dengan udang dewasa. Biasanya dipanen sekilo isi 60, sekilo isi 50, size 50, 60. Kalau untuk ekspor mungkin agak gedean lagi dikit. Kalau lokal lebih kecil. Nah, kenapa lokal lebih kecil? Karena ya biasalah sama kayak ikan konsumsi air tawar. Untuk lokal pasti mintanya yang lebih kecil, biasanya lalapan yang minta. Karena kalau jualnya kegedean, jarang orang lokal yang mau beli kegedean. Artinya harusnya 1 kilo bisa dimakan untuk 5, artinya 1 orang dapat 5. Kalau kegedean kan 1 kilo itu satu kan kelihatannya nggak banyak kalau untuk satu rumah tangga makan. Nah, usahanya sini ada pembenihan dan ada juga pembesaran. Hampir sama dengan udang windu. Kemudian tadi udang-udangan, sekarang juga yang menjadi masih primadona untuk ekspor yaitu ikan kerapu. Ikan kerapu ini banyak banget jenisnya. Sini saya lihat. Kalau asli ada kerapu bebek, kerapu macan, kerapu lumpur, kerapu kertang, kerapu barong, kerapu sunu. Ini asli ikan kerapu yang belum hybrid, belum melakukan persilangan. Atau ikan kerapu yang memang ada di alam. Nah, ikan ini memiliki nilai ekonomis tinggi karena dagingnya yang katanya sangat enak, khususnya ketika dia akan dimasak dalam kondisi hidup. Jadi pas mau dimasak itu masih hidup, baru dipotong, kemudian dimasak. Itu akan jauh lebih beda rasanya ketika ditangkap mati, kemudian beberapa hari kemudian baru mati, kemudian dieskan lah gitu ya, dieskan supaya tidak ada perubahan dagingnya, kemudian baru dimasak. Nah, itu berbeda katanya. Saya juga nggak tahu pasti karena saya nggak makan ikan. Sehingga kalau dari teman-teman di Cina, orang-orang Cina suka banget makan ini, Cina, Jepang, Korea, dan harganya cukup mahal di sana, sehingga ini menjadi primadona untuk ekspor kita. Pasar lokal, pasar lokal kita agak jarang ya untuk makan ikan kerapu ini. Nah, kemudian juga ikan kerapu ini ada yang tangkapan alam dan juga ada dari budidaya. Tangkapan alam katanya berbeda rasanya, jelas pasti berbeda rasanya karena jenis makanannya antara di alam dan di budidaya dia pasti beda. Kemudian ikan ini termasuk ikan karang, jadi hidup di perairan yang ada terumbu karangnya dan karnivor, dia juga soliter, tidak terlalu berkelompok seperti karakteristik ikan demonstran ikan karang, jadi hidup sendiri-sendiri. Nah, dalam proses budidaya ini, kalau terus dia mengandalkan tangkapan dari alam itu akan susah, sehingga muncullah beberapa jenis kerapu hybrid. Jadi kerapu dari hasil persilangan. Contohnya misalnya kerapu sini adalah cantik. Kerapu cantik itu istilah antara kerapu macan dan cantik. Tikus, sorry. Kerapu macan dan tikus. Nah, kenapa ada kerapu hybrid ini? Karena ingin menghasilkan atau ingin mendapatkan karakteristik ikan kerapu yang dia pertumbuhannya lebih cepat sedikit, tapi dagingnya tidak kalah enaknya. Sehingga muncullah kerapu cantik, kerapu cantang, kerapu pustang. Biasanya gitu sih. Untuk mensiasati proses budidaya menjadi lebih cepat, tapi juga dagingnya tetap terjaga kualitasnya atau rasanya. Metode budidayanya ada KJA, lebih banyak sih KJA ya dibandingkan kolam. KJA jadi dibesarkan di KJA, kemudian di kolam, biasanya kolam hanya untuk ketika menjelang proses panen. Skim usaha, pembenihan dan pembesaran. Pembenihan di sini untuk kerapu-kerapu yang hybrid ya. Kalau kerapu yang itu yang kerapu alam bagus sih, cuma lama sekali ya panennya. Waktu panennya kalau dibandingkan dengan kerapu hybrid, sehingga kadang-kadang pembudidaya kita juga agak kesusahan ya ketika terlalu lama panen. Nah, komoditas konsumsi lainnya di sini ada abalon. Abalon atau kerang mata tujuh. Ini juga salah satu komoditas ekspor. Jadi kerang ini suka dimakan oleh orang-orang Cina, Korea juga Jepang.
harga yang sangat mahal karena balon ini. Ada 7 jenis yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang mau penelitian atau mengetahui karakteristika balon lebih detail lagi sama Bu Dewi Febri, beliau ahli tentang balon ini, budidayanya. Nah, ini bisa dibudidayakan di gini, karamba. Tapi nggak dilepas kayak gini ya. Cuma dimasukkan ke dalam tong dulu atau ini apa nih, kontainer plastik supaya dia nggak lari. Kalau terus ini lari dia lepas dia. Apalagi makanan kurang cepat banget dia lepas. Nah, biasanya ini polyculture ya. Polyculture dengan ikan ataupun dengan rumput laut. Kalau penelitiannya Bu bukan Bu sebenarnya Kuria, dia polyculture antara rumput laut dan balon. Makanannya ini rumput laut, jadi dikasih makan rumput laut ya. Skip usahanya di sini lebih banyak ke pembesaran. Kalau pembenihan masih sedikit di Indonesia. Kemudian ada lobster. Nah, ini beda sama yang sebelumnya. Kalau sebenarnya lobster air tawar yang nggak jelas fundamentalnya mau ketika selesai budidaya mau dijual sebagai komoditas konsumsi atau komoditas hias, sehingga ya menurut saya menjadi hal yang agak sedikit meragukan ketika dibudidayakan komoditas lobster air tawar. Nah, kalau lobster air laut nih, wah ini luar biasa ini. Salah satu komoditas primadona juga bagi ekspor Indonesia. Apalagi benih lobster. Kenapa? Karena di Indonesia, khususnya di NTB itu, daerah NTB itu, benih lobsternya banyak banget. Di Indonesia sendiri baru-baru akhir ini mulai ngetren bagaimana proses pembesaran benih lobster itu, benih lobster. Tapi kalau di Vietnam itu sudah jalan. Vietnam, Thailand, dan beberapa negara ASEAN lainnya, sehingga banyak penyelundupan benih lobster. Ya, karena permintaannya sangat tinggi di luar negeri untuk bisa dibudidayakan. Potensi benihnya 20 miliar ekor per tahun. Cuma lobster ini belum bisa dibenihkan sendiri, sehingga dalam proses budidayanya masih mengandalkan tangkapan dari laut atau dari alam. Ada caranya untuk mengumpulkan benih lobster tersebut menggunakan pemancingnya, sehingga benih lobsternya tertarik ya dan mengumpul pada satu tempat, kemudian tinggal diambil. Nah, di sini benih lobster ini diatur ya oleh peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 Permenkp 2020 bersama juga dengan rajungan. Jadi lobster itu kayak gimana sih boleh ditangkap? Jadi lobster yang dia belum bertelur. Kemudian ukurannya minimal 200 gram. Ketika dalam keadaan bertelur nggak boleh ditangkap. Nggak boleh diperjualbelikan juga. Ketika di bawah 200 gram juga nggak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Ya tadi, jangan sampai dia belum waktunya matang gonat, dia sudah ditangkap. Akibatnya stoknya di alam menjadi berkurang. Karena benihnya nggak ada yang hasilkan lagi. Dia belum pernah kawin, istilahnya, sudah ditangkap. Terus siapa yang akan simsalabim ada benih di alam kalau dia bapak ibu mau ditangkap bulan sebelum dia menghasilkan benih. Sehingga itu aturannya dia di bawah 200 gram nggak boleh ditangkap dulu. Harapannya supaya dia bisa memijah dulu, menghasilkan keturunan dulu, baru nanti ditangkap. Jangan sampai terlalu kecil yang mengakibatkan menjadi overfishing dan over exploitation. Jadi habis si lobster ini. Metode budidayanya KJA, kolam. Jadi kayak ini, KJA dia. Ini yang di Vietnam, ini kolam. Jadi dipelihara kayak ini. Skim usahanya pembesaran saja, pembesaran untuk mencapai konsumsi. Nah, ini rajungan juga masih ekspor. Jadi benihnya juga masih menghasilkan tangkapan dari alam dan juga diatur sama dengan lobster, dia diatur dalam peraturan permainan yang sama nomor 12 tahun 2020. Kalau pada lobster tuh 200 gram ya, kalau pada rajungan tuh panjang karapasnya kalau nggak salah 10 cm minimal. Di bawahnya 10 cm dia nggak boleh diperjualbelikan. Kemudian kalau lagi bertelur juga nggak boleh diperjualbelikan untuk menjaga kelasnya. Nah, kayak ini dia proses budidaya ya. Jadi digunakan pada kontainer supaya dia nggak lari, kemudian dikasih makan. Jadi tambak kolam, tambak kolam artinya bukan langsung dalam kolam, tapi di dalam kolamnya ditaruh kayak ini, kontainer-kontainer kayak ini. Misalnya pembesaran. Ini juga komoditas ekspor yang menarik, sehingga karena terlalu menariknya sama seperti lobster dan diincar oleh pemain di luar negeri, sehingga perlu dibatasi dengan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan tadi yang nomor 12 tahun 2020 supaya tidak menjadi over eksploitasi.
Oke, selanjutnya ada komoditas non konsumsi. Nah, komoditas non konsumsi di sini yang menarik adalah kalau di ikan air tawar itu ada ikan uh, arwana, khususnya arwana irian dan arwana Kalimantan yang menjadi ikon ikan hias Indonesia. Kalau air laut itu adalah ikan banggai cardinal fish, ikan yang berasal asli endemik dari Kepulauan Banggai. Endemik itu artinya tidak ditemukan di tempat lain seharusnya. Dia aslinya di sana dan hanya ditemukan di perairan Kepulauan Banggai. Nah, tahun 1900 menjadi primadona ekspor Indonesia, tetapi sempat uh, jeblok populasinya karena terlalu banyak dieksploitasi dan akhirnya kategori ikannya termasuk dalam endangered species. Nah, hidup di daerah terumbu karang dengan padang lambun. Jadi dia hidup pada daerah terumbu karang, kemudian pada daerah padang lambun, dan hidup berasosiasi dengan bulu babi, jadi dengan sea urchin. Dan perairan dangkal 0, sampai 5 meter. Ikan ini sekarang sudah banyak bisa dibudidayakan, sehingga yang diperjualbelikan adalah komoditas yang hasil dari budidaya tersebut, bukan dari eksploitasi alam. Peluang ekspornya tinggi karena permintaannya sangat tinggi di luar negeri untuk sebagai komoditas ikan hias pengisi akuarium, aquascape ataupun marinescape. Sehingga untuk mengatasi tidak over eksploitasi di alam, dia berhasil dibudidayakan. Di Indonesia di beberapa tempat sudah, kalau di Bali sudah di Lini, dan di beberapa tempat juga sudah ada. Ikan ini diatur oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 49 Kepmen 2018 terkait konservasi ikan itu sendiri. Metode budidaya kolam, skip usahanya pembesaran dan pembenihan. Jarang, tapi kalau pembenihan jarang dijual benihnya ya. Biasanya langsung benihkan langsung dibesarkan sendiri oleh pembudidayanya tersebut. Nah, ini juga ada ikan komoditas non konsumsi, ikan yang sering kita lihat di film Finding Nemo. Finding Nemo atau clownfish. Jadi ini ikan habitat aslinya bukan di Kepulauan Banggai, tapi di Kepulauan. Kemudian salinitas 20-40 ppt, lama pemeliharaan 4-6 bulan, perairan dangkal kedalaman 0-5 meter. Ini banyak dibudidayakan sekarang di Lampung. Jadi banyak banget di balai budidaya kemarin, bahkan di Lampung itu over capacity produksinya. Jadi ditawarkan ke Bali, gratis deh, ambil, cuma tanggung ongkos kirimnya aja. Karena waktu itu pas waktu ini soalnya. COVID, awal-awal COVID banyak PPKM itu, jadi hasil budidayanya tidak tertampung, tidak bisa dikirimkan ke tempat lain di luar negeri karena pembatasan PPKM dan lain-lain, sehingga di sana menjadi banyak populasinya. Kemudian ketika terlalu banyak, masih makannya banyak juga. Kalau masih makannya banyak, berarti cost-nya tinggi. Nah, akhirnya dikasih gratis saja waktu itu. Metode budidaya ada KJA, Keramba Jaring Apung, RAS, Recirculation Air System, atau sistem air sirkulasi tertutup, ya seperti kolam lah, akuarium itu RAS juga, RAS tapi dalam bentuk kecil. Skim usaha di sini pembesaran. Nah, komoditas lain di luar ikan konsumsi atau udang konsumsi dan di luar ikan hias atau komoditas hias adalah yang menjadi primadona juga di Bali, khususnya di Bali Selatan dulu, kemudian di perairan Nusa Penida dan Nusa Lembongan, yaitu rumput laut. Rumput laut ini menarik ya. Rumput laut ini kenapa menjadi primadona? Karena dia bahan baku untuk makanan, untuk agar-agar, untuk jelly, kemudian untuk kosmetika juga. Jenis rumput laut ini yang menarik atau banyak dibudidayakan adalah jenis kotoni sama gracilaria. Itu yang umum dibudidayakan dan gampang dijual. Cuma beberapa tahun ini terdapat beberapa jenis rumput laut baru. Kalau detailnya tuh Bu Ayu, mereka yang tahunya paham betulnya, sehingga nanti diskusi aja sama beliau. Tapi yang menjadi masih primadona kotoni dan gracilaria. Ini yang sekarang diekspor juga, baik dalam bentuk raw material ataupun dalam bentuk produk olahan. Karena memang Indonesia, khususnya di perairan timur itu, Bali, kemudian perairan timur, NTB, NTT itu kualitas rumput laut hasil budidaya bagus sekali. Tapi kalau di Pulau Jawa kurang begitu bagus. Kenapa? Karena di sifatnya si rumput laut ini menyerap logam berat ya.
Sehingga ketika dia dibudidayakan ada perairan yang kurang bagus, dia hidup, cuma ketika berhasil dan akan dijual dan ternyata tes lab logam beratnya tinggi, itu tidak bisa digunakan sebagai bahan makanan ataupun kosmetika, sehingga nggak laku. Jadi kenapa yang dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah ke Timur itu diburu banget hasil budidayanya. Nah, contohnya sekarang yang ada di Lemongan sama di Nusa Penida. Dulu Lemongan sama Nusa Penida itu beberapa tahun melepaskan rumput laut karena terlalu bergantung sama pariwisata. Nah, pembelajaran penting terjadi di Corona kemarin, di COVID-19 itu tahun 2020-2021, pariwisata benar-benar kosong ngeblong di Lemongan Penida. Teman-teman di sana beralih kembali ke rumput laut. Hasilnya tidak besar, cuma resikonya juga nggak terlalu besar dan investasinya nggak terlalu besar, sehingga sebenarnya cukup bagus budidaya ini hasilnya dengan skala risiko yang sangat kecil. Artinya kita tidak perlu beli benih yang cukup mahal harganya, kemudian maintenance-nya nggak ada perlu kasih makan, nggak. Jadi cukup kecil lah cost-nya, dan itu juga dilakukan di lepas pesisir, jadi mengandalkan pasang surut air laut tanpa harus kita mengelola airnya sendiri. Cuma ya Mas, permasalahannya ada beberapa penyakit saja seperti ice atau serangan ikan yang menghabiskan rumput lautnya. Biasanya itu sih masalahnya. Skip usahanya pembesaran. Lama pemeliharaannya 40-45 hari. Cukup singkat, bisa panen. Nah, yang menarik, kalau jenis rumput lautnya biasanya dijual dalam keadaan kering ya. Jadi dikeringkan dulu, udah kering, kadar airnya sedikit baru diterima oleh pabrik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan oleh saya. Terima kasih semuanya.